Halo, selamat pagi. Di konten kali ini, saya akan berbagi ilmu tentang datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi lainnya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Materi yang pertama, apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah penguasaan suatu wilayah atau bangsa oleh bangsa lain dengan tujuan menguasai sumber daya alam, tenaga kerja, dan wilayahnya. Sedangkan imperialisme adalah politik atau usaha memperluas kekuasaan dan pengaruh suatu negara ke negara lain. Bentuknya bisa berupa penguasaan ekonomi, politik, bahkan budaya. Selanjutnya, pengaruh semangat 3G. Gold adalah adanya semangat untuk mencari rempah-rempah di dunia timur. Gospel, adanya semangat untuk menyebarkan agama Nasrani. Glory, adanya semangat kejayaan sebagai bangsa. Selanjutnya, faktor pendukung. Yang pertama, terciptanya teknologi maritim seperti kompas, peta, dan kapal layar besar. Pembuktian dengan berlayar, ilmuwan bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kemudian pengaruh imigran Konstantinopel di Spanyol dan Portugis. Selanjutnya, kekalahan Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel saat melawan Kekaisaran Ottoman menyebabkan perdagangan bangsa Eropa menjadi terhambat, karena jalur darat yang ketat dan mahal. Maka dari itu, bangsa Eropa mulai mencoba berlayar menggunakan jalur laut menuju ke wilayah timur. Materi selanjutnya, 5 bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang menaklukkan Malaka. Kemudian pada tahun 1512, Antonio de Abreu memimpin ekspedisi ke Maluku. Selanjutnya, bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 dipimpin oleh Sebastian del Cano tiba di Maluku. Tujuannya untuk berdagang rempah-rempah dan menyebarkan agama. Selanjutnya, bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Tujuannya untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC di Banten. Selanjutnya, bangsa Inggris. Bangsa Inggris datang ke Indonesia pertama kali pada tahun 1579 di bawah pimpinan Sir Francis Drake, dan James Lancaster pada tahun 1602 datang ke Indonesia untuk ikut serta dalam VOC. Selanjutnya, bangsa Perancis. Bangsa Perancis datang ke Indonesia pada tahun 1808 dipimpin oleh Willem Daendels. Daendels diangkat menjadi gubernur Hindia Belanda pada tahun itu juga. Tujuannya untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa, seperti pembangunan jalan raya pos. Materi selanjutnya, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. Latar belakang, sebelum VOC, banyak perusahaan dagang Belanda berangkat ke Asia secara terpisah. Mereka saling bersaing, kemudian harga jatuh, keuntungan menurun. VOC dibentuk untuk menyatukan mereka agar tidak merugikan. Selanjutnya, hak istimewa VOC. Hak monopoli perdagangan, gak mencetak uang buatan sendiri. Hak membangun benteng, kota, dan wilayah kekuasaan. Hak menyatakan perang dan membuat perdamaian. Hak menguasai wilayah jajahan atas nama Belanda. Selanjutnya, runtuhnya VOC. Karena pengaruh internal, korupsi besar-besaran, biaya operasional sangat mahal, utang yang menumpuk, manajemen tidak efisien. Karena pengaruh eksternal, munculnya pesaing baru, EIC, produksi rempah menurun. Perang Eropa, perlawanan bangsa Indonesia. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu.